Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin membawakan sebuah alur cerita anime yang berkaitan dengan peperangan dan tercatat dalam sejarah sebagai pencapaian yang luar biasa. Dan anime ini berjudul Kingdom. Untuk sinopsisnya, anime ini merupakan manga yang ceritanya diambil berdasarkan sejarah Cina di masa periode peperangan kerajaan, di mana pada saat itu Cina masih terbagi menjadi 7 kerajaan yang saling berperang, tentunya untuk merebutkan wilayah dan kekuasaan. Dalam manga ini dikisahkan seorang pemuda yang merupakan mantan budak, namun berani bermimpi untuk menjadi seorang jenderal besar. Mimpi yang terlihat sangat mustahil ini namun bisa dicapainya, dan itu sangat menarik. Karena itulah saya tertarik untuk membuat konten ini. Di samping itu saya juga sangat suka dengan sejarah. Dan berhubung manga ini sudah diadaptasi ke animenya, bahkan sudah sampai season 4 dan sudah banyak yang mengupload alur ceritanya. Karena itulah saya berinisiatif untuk tidak membawakan alur ceritanya dari awal, tapi melanjutkan cerita setelah season 4 biar alurnya tidak mengulang dan menambah rasa penasaran. Oke, kalau kalian suka mohon di subscribe, bantu saya mencapai 1000 subscriber. Dan karena ini video perdana saya, jika nanti di pembahasannya banyak terjadi kesalahan atau kurang jelas, saya minta kritik dan sarannya, karena itu sangat berharga bagi saya. Oke, terima kasih. Dan kita akan masuk ke alur ceritanya, dan cerita ini adalah lanjutan dari season 4. Cerita dimulai di kerajaan Qin. Tepatnya setelah beberapa hari terjadi pemberontakan oleh Perdana Menteri Liu Fei yang gagal untuk merebut kekuasaan dari Pangeran Qin yang bernama Aishi, yang saat ini sudah resmi jadi Raja Kerajaan Qin. Lalu diperlihatkan di salah satu atas menara istana kerajaan Qin, terlihat ada Raja Aishi yang sedang berjalan dan tidak diduga bertemu dengan Xin. "Apa kabar?" kata Xin dengan ekspresi senangnya. Sontak mendengar hal itu, Aishi langsung menunjukkan ekspresi terkejutnya mengetahui bahwa ada Xin di depannya. Setelah itu Xin berkata sambil tertawa, "Hahaha, kaget ya? Aku harus tinggal lebih lama di sini karena lukaku agak parah kemarin. Kau sendiri bagaimana? Sepertinya banyak hal yang terjadi antara kau dan Ibu Suri di saat aku masih tidur ya?" "Iya, tapi kini sudah selesai." "Begitu ya? Tapi Liu Fei masih hidup. Apa kau memang harus menunggu hingga pengadilan selesai?" Dengan ekspresi rumitnya, Raja Aishi menjawab, Tidak ada pilihan lain. Separuh dari orang yang memegang kekuasaan di negara kita adalah orangnya Liu Fei. Karena itulah, sebelum menyingkirkan Liu Fei, kita harus mempertimbangkan baik-baik apa yang akan kita lakukan pada mereka. Dimulai dari tokoh pimpinan seperti Rishi dan Empat Pilar. Jika kita tak mampu merekrut mereka, maka negara akan pecah menjadi 2 kubu. Dan selain itu, kita masih harus menangani faksi harem istana karena kini mereka sudah kehilangan pemimpin mereka, yaitu ibuku. Jumlah pekerjaan yang harus aku selesaikan masih banyak. Hukuman Liu Fei mungkin akan tertunda sampai setengah tahun. Setengah tahun? Ya, apa boleh buat.
Kurasa itu menunjukkan betapa ampuhnya musuh yang barusan kita kalahkan kan? Ya, jawab Ise singkat. Lalu terjadi keheningan beberapa saat dan Shin berkata sambil menghela nafas, "Kini sudah 7 tahun ya. 7 tahun sejak Hyo meninggal sebagai pengganti dirimu. Baik temanku dan aku punya cita-cita yang tinggi sekali." Benar juga. Hehehe. Ketika itulah aku pertama kali bertemu denganmu di gubuk reot di desa Kokubi. Pada awalnya kita hanya berlari terus kemana-mana, dan satu-satunya sekutu yang bersama kita hanyalah si Ten dan Pak Tua Soi Bun Kun dan beberapa orang lainnya. Jika ingat waktu itu benar-benar kacau. Lalu saat kita ditangkap orang-orang pegunungan, kau mengatakan hal yang benar-benar luar biasa. Kau tahu, pada awalnya aku berpikir bahwa kau itu gila. Maksudku, ya ampun, ternyata ada yang lebih tol dariku. Tapi akhirnya kau berhasil memadamkan pemberontakan adikmu. Dan bahkan setelah itu, kau terus saja mengatasi semua masalah yang menimpamu, sambil menunjukkan pada semua orang bahwa kau bukan raja biasa, terutama saat di kota Sai. Aku sendiri sampai merinding karenamu, dan sejak saat itu aku jadi yakin. Sai, apa kau masih ingat? Saat aku pertama bertemu denganmu, aku berkata tak masalah siapapun yang jadi raja. Aku tak peduli siapa yang akan duduk di tahta. Ternyata aku salah, mana bisa tidak masalah. Justru hal itulah yang paling penting. Lalu Shin berkata dengan wajah seriusnya, harus kau, tak ada yang lain. Kau akan menjadi raja yang menyatukan Cina dan mengakhiri masa peperangan antara negara ini, Sai. Lalu Raja Qin menjawab, jadi mulai dari sini saya akan panggil Ise dengan sebutan Raja Qin, oke? Semuanya berkat kau dan yang lainnya. Hanya oleh bantuanmu lah kita bisa sampai hari ini. Tapi menurut kata-kata Ryuwi, kita juga akan memasuki masa-masa penderitaan. Usaha kita untuk menyatukan Qin di bawah kuasaku sudah membawa penderitaan dan kesedihan. Untuk melakukan hal yang sama pada Cina akan membawa penderitaan yang jauh lebih besar lagi. Itu tak terelakkan lagi. Tapi oleh karena semua pengorbanan itulah, maka pertikaian di dalam Qin akhirnya selesai. Iya kan, Sei? Dan lagi bukan hanya derita dan kesedihan yang sudah kita lalui. Sambil menghela nafas, Raja Qin menjawab, benar juga. Sebenarnya Soi Hikun dan yang lainnya sudah membuat rencana untuk penaklukan Cina. Lebih tepatnya hal itu sudah ada dalam pikiran Soi Hikun atau kepala militer Qin untuk waktu yang cukup lama. Kurasa setelah berhari-hari memikirkan hal ini, kepala militer menyimpulkan semua kisaran ini pada satu gelombang. 15 tahun. 15 tahun, sahut Shin dengan wajah penasarannya. Jika Qin akan menghancurkan semua 6 negara yang lainnya, maka kita harus mengubahnya jadi satu kekuatan yang kompak. Ini adalah peperangan yang membutuhkan setiap sumber daya yang ada pada kita. Dan lagi seluruh negeri kita harus punya satu semangat yang sama, satu fokus dan semangat yang tinggi seperti di kota Sai. Tapi untuk sepanjang operasi penyatuan Cina, perhitungan kepala militer sudah menyimpulkan bahwa waktu maksimum untuk kerajaan Qin kita bisa mempertahankan semua kondisi ini adalah selama 15 tahun. Dengan kata lain, baik kepala militer dan aku bermaksud untuk mewujudkan hal ini.
Lalu Shin dengan keringat dinginnya mengatakan, kita belum mengalahkan satu negara pun, dan kau bilang kita hanya punya 15 tahun untuk semua negara. Dengan tegasnya Raja Qin mengatakan, itu benar sekali. Lalu dengan rasa terkejutnya Shin mengatakan, sebentar Sai, kau tahu bahwa aku tak suka mengatakan hal ini, tapi apa kau tidak terlalu terburu-buru? Maksudku, kami para prajurit di garis depan tahu betapa sulitnya. Aku pun sadar bahwa hal ini terdengar tidak realistis. Karena itulah mulai dari saat ini kita harus mulai mengubah kebijakan kita untuk memperkuat militer. Kita harus memakai pendekatan lain untuk merekrut orang-orang berbakat. Tak peduli dari mana asalnya atau siapa mereka, siapapun kita sambut untuk mengikuti tujuan kita. Dan lagi kita perlu menggunakan kekayaan kita untuk menambah jumlah prajurit, kuda, dan perlengkapan lainnya, hingga kekuatan militer Qin menjadi 2 kali lipat dari yang sekarang. Dan pada akhirnya kita akan menghidupkan kembali 6 jenderal besar Qin. Lalu dengan wajah seriusnya Raja Qin mengatakan, Shin, kau harus berusaha agar bisa jadi salah satunya. Tak peduli apapun juga, kau harus benar-benar mendapatkan salah satu posisi 6 jenderal besar itu untuk dirimu sendiri. Karena waktu penaklukan sudah ada di tangan kita. Kita tak bisa menunda lagi. Setelah mendengar Raja Qin mengatakan hal tersebut, Shin berpikir bahwa saat ini angin dari kerajaan Qin yang lebih kuat akhirnya mulai mengguncang sejarah Cina. Lalu setelah beberapa hari kita beralih di perbatasan negara Qin dan negara Zhou, tepatnya di daerah Shaoshu. Di bawah perintah kepala militer kerajaan Qin, unit Hishin, Gyokgo dan Gakoka berkumpul di lokasi ini. Merespon hal tersebut, Zhou juga mengirim pasukannya ke daerah ini sehingga menyebabkan kebuntuan. Lalu di suatu tempat kita akan diperlihatkan ada 3 pemuda. Apakah Raja benar-benar berkata begitu pada Shin, bahwa dia akan menghidupkan kembali sistem 6 jenderal besar? Iya, jawab Shin singkat. Generasi baru 6 jenderal besar untuk menjatuhkan 6 negara ya, imbuh Moten. Lalu Shin bertanya, Moten, berdasarkan peringkat yang sekarang, 6 orang mana yang akan masuk? Siapakah ke-6 orang yang akan bisa mendapatkan satu tempat untuk dirinya sendiri? Ya, pertama-tama ada 2 orang yang sudah pasti. Yang pertama ayahku tersayang yang sudah menjadi salah satu jenderal besar di Qin. Dan yang kedua adalah Tao. Dalam hal menyerang, ayahku bisa dibilang adalah yang terhebat dalam sejarah Qin. Sedangkan Tao, dia di lain pihak masih belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Selama 2 orang itu tak melakukan kesalahan yang fatal, mereka bisa dipastikan akan dapat posisi itu. Lalu bagaimana dengan keempat lainnya lagi? Kata Shin. Ada 2 orang yang paling mendekati Mobu dan juga Tao. 2 orang yang sudah lama dibilang mempunyai bakat yang setara dengan 6 jenderal Qin yang terdahulu, yaitu Ocean dan Kanki. Dilihat dari pencapaian mereka hingga sejauh ini, kurasa 2 tempat lainnya akan jadi milik mereka. Tapi itu artinya hanya akan ada 2 tempat yang tersisa. Sepertinya kita harus saling berebut ya. Lalu Shin mengatakan, Biku, bukan kita satu-satunya yang mengincar posisi itu. Masih ada Rokumi dan Ryokoku yang ada di atas kita. Belum lagi semua orang dari pasukan lain yang tak kita kenal. Aku tidak tahu apakah 6 jenderal besar akan dimulai tahun depan atau 5 tahun lagi.
Tapi jika kalian belum seorang jenderal besar pada saat itu, maka bahkan nama kalian juga tak akan muncul sebagai kandidatnya. Karena itulah aku dan unitku akan meraih pencapaian yang lebih besar lagi di tempat ini. Terus terang seperti biasanya ya, jika itu rencanamu lebih baik kau lakukan tanpa harus memberitahu kami. Hanya tersisa 2 tempat ya. Tapi dilihat dari manapun pastilah aku dan Muten, jawab Ohon dengan wajah mengejeknya. Brengsek kau Ohon, apa katamu tadi? Saut Jin dengan amarahnya. Lalu kita beralih di tenda unit Hishin. Serangan terhadap Sosu ini hanyalah pengecoh saja, kata Karyoten, sang ahli strategi unit Hishin yang nampak kebingungan. Ya, itu yang dikatakan Muten padaku, kata Shin. Dia mengatakan sesuatu tentang sasaran kepala militer yang sebenarnya adalah tempat bernama NG milik gue, kata Shin. NG katamu? Jawab Tan dengan ekspresi terkejutnya. Bukankah itu adalah salah satu benteng penting kerajaan Wei yang berada di sebelah selatan Sosu ini? Memang benar bahwa karena pasukan Qin dan Zhou berkumpul di Sosu, Wei juga akan menempatkan pasukan di perbatasan ini. Dan tanpa adanya para prajurit itu yang menjaga istana, ini adalah peluang bagus untuk kita memukul NG. Tapi masalahnya adalah NG adalah benteng yang kuat dan tak ada pasukan di daerah sini yang punya kemampuan menjatuhkannya. Maksudku, semua persiapan hingga sampai saat ini memang sudah dikerjakan dengan baik. Tapi tetap saja tak merubah fakta bahwa kita tak punya sesuatu untuk menjatuhkan benteng NG. Ya, aku tahu itu. Muten juga mengatakan seperti itu. Dia mengira bahwa Ocean akan ke selatan untuk membantu kita. Tapi sampai kini tak ada tanda-tanda, kata Shin. Kalau begitu, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Jika semuanya sampai sejauh ini sudah diatur untuk momen ini, lalu siapa yang akan melakukannya? Kata Karyoten, sang ahli strategi yang sedang berpikir. Dan kita akan beralih di kerajaan Qin, tepatnya di Ganyu. Tak pernah kubayangkan bahwa kepala militer akan menyerahkan pengepungan NG pada mereka, kata Choi Haikun atau Perdana Menteri Kerajaan Qin. Aku juga, bahkan aku pun kaget dengan sarannya itu. Tapi karena pilihan ini adalah sesuatu yang tak kita duga, bukankah musuh pun juga akan begitu, kata Raja Qin. Benar, tapi di saat bersamaan hal ini juga akan memperingatkan negara lain tentang militer Qin setelah adanya kebijakan yang baru. Aku sendiri juga berpikir bahwa terlalu dini bagi kita untuk menunjukkan yang ada di tangan kita pada musuh. Tapi mungkin itu juga adalah bagian dari rencana kepala militer. Lalu kita beralih ke 5 hari kemudian di daerah Sosu di camp unit Hishin yang pada saat itu mendengar kabar bahwa benteng NG di kerajaan Wei sudah jatuh ke tangan kerajaan Qin. Apa katamu? NG sudah jatuh ke tangan Qin? Kata Shin dengan ekspresi terkejutnya. Iya, sepertinya serangan kejutannya berhasil. Wei sendiri kaget akan kekalahan ini dan akan melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali istananya. Bukankah seharusnya NG itu benteng yang kokoh? Karena itulah kita harus secepatnya berkemas dan menuju ke NG untuk membuat garis pertahanan. Lalu siapa yang berhasil menjatuhkannya? Lalu Ten menjawab, unit Kyogo dan Gakuka sudah mulai berangkat. Unit Hishin harus secepatnya pergi juga. Sebentar Ten, Shin, pasti kau sulit mempercayai ini, tapi dan setelah sampai di daerah NG, semua prajurit Hishin terkejut dan masih tidak percaya bahwa yang menjatuhkan benteng NG adalah pasukan pegunungan yang dipimpin oleh Ratu Pegunungan
Yo Tanwa. Lalu dengan senyuman manisnya, Yo Tanwa berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Komandan Jin." "Oh, orang pegunungan? Itu orang-orang pegunungan? Mereka yang menjatuhkan Enchi? Wow, cantik sekali," kata beberapa prajurit Hishin yang tidak percaya dan kagum dengan kecantikan Yo Tanwa. Lalu Ten berkata, "Tak ada yang aneh tentang orang-orang pegunungan bertarung sebagai pasukan Qin. Jika kita ingat perang di kota Sai 3 tahun yang lalu, Yo Tanwa dihadiahi gelar Da Sang Yo karena jasanya saat itu. Dan gelar itu sama tingkatannya dengan seorang jenderal besar." "Ya, begitulah," kata Yo Tanwa. "Itu artinya kami punya pesaing lain untuk kursi 6 jenderal besar ya," kata Shin dengan ekspresi semangatnya. Saat ini Yo Tanwa berhasil melancarkan serangan kejutan dan merebut istana Enchi yang jadi kejutan besar bagi negara lainnya. Tapi tak lama setelah itu ada peristiwa yang lebih besar lagi di negara selatan Chu. Sesuatu yang begitu penting sampai-sampai menggetarkan seluruh dunia, yaitu kabar tentang pembunuhan Perdana Menteri Chu, Sun Jin-kun, dan kematian Raja Koirechu, orang yang memerintah kerajaan Chu dengan tangan besinya.